HKBP kian proaktif merespon panggilan pelayanannya di panggung dunia. Menggandeng delegasi Norwegian Lutheran Mission, perjumpaan di Pearaja kali ini menjadi tonggak strategis perumusan nota kesepahaman atau MOU untuk misi dan diakonia global. Seperti apa visi perdamaian yang dipesankan oleh Eporus di tengah tantangan zaman ini? Kita simak berita selengkapnya. Pimpinan HKBP secara resmi menerima kunjungan delegasi dari Norwegian Lutheran Mission dan Yayasan Lentera Kasih Agape. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat pimpinan kantor pusat HKBP Pearaja pada hari Kamis 26 Februari 2026. Delegasi NLM dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Rev Gunnar Bratem, Direktur Regional Rev Run Mjolhaus, dan Direktur Lapangan NLM Indonesia Matthias Espelen, serta Christian Pakpahan yang merupakan Ketua Yayasan Lentera Kasih Agape. Kehadiran mereka disambut oleh Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, beserta Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Dionald Sinaga, dan Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari partisipasi Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Dionald Sinaga dalam Global Confessional and Missional Lutheran Forum di Nairobi, Kenya pada September 2025 lalu. Salah satu tujuan forum global ini adalah bersinergi dengan para pemimpin Lutheran dunia dalam menjaga kemurnian ajaran konfesional sekaligus semangat misi di tengah tantangan zaman. Selain itu, agenda utama dalam diskusi ini juga difokuskan pada penyelarasan visi pelayanan dan inisiasi kerjasama misi penginjilan lintas negara guna menjawab tantangan global. Sebagai langkah konkret, Eporus HKBP menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk merumuskan draft nota kesepahaman. Kerjasama ini dirancang untuk menciptakan program pelayanan yang holistik dan berkelanjutan. Keterbukaan gereja terhadap kemitraan global ini berakar pada Konvensi 1969 pasal 7 yang menegaskan bahwa gereja diutus memberitakan kabar baik bagi seluruh bangsa di dunia. Langkah ini juga mengacu pada aturan-peraturan HKBP bab 6 mengenai okumene dan upaya membangun kerjasama antar gereja. Di sela-sela agenda pertemuan, para delegasi asal Norwegia ini juga berkesempatan berkeliling untuk meninjau langsung berbagai unit kerja yang beroperasi di lingkungan kantor pusat HKBP. Menyoroti pentingnya menjalin kerjasama internasional, Eporus HKBP juga menyatakan keprihatinannya atas perang dan ketegangan geopolitik yang saat ini memanas di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Sikap resmi gereja ini ditegaskan melalui surat pastoral nomor 238 bulan Maret 2026. Dalam surat tersebut, HKBP menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas imbas kemanusiaan, sosial, hingga dampak ekonomi global yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata tersebut. Eporus mengingatkan bahwa di tengah situasi dunia yang sangat kompleks ini, umat diharapkan tidak terburu-buru memberikan penilaian emosional. Walaupun kita tidak bisa menghentikan perang secara langsung, kita punya pilihan untuk tidak ikut menyebar kebencian dan permusuhan. Seluruh jemaat diajak untuk menjadi pembawa damai serta bersatu dalam doa agar kekerasan segera berakhir. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finance Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-9. Pemirsa, selain pertemuan formal di kantor pusat, delegasi Norwegian Lutheran Mission juga meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kaum perempuan HKBP pada ibadah syukur awal tahun Forum Komprehensif Perempuan di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, Tarutung 26 Februari 2026. Benar sekali, dalam sambutannya, perwakilan NLM menjelaskan bahwa kunjungan mereka bertujuan membuka ruang dialog untuk membangun kemitraan strategis yang lebih erat di masa depan, terutama dalam mendukung pelayanan misi yang lebih luas. Ada hal menarik yang disampaikan oleh delegasi Norwegia mengenai peran perempuan. Mereka menyebut bahwa sejak organisasi NLM berdiri pada tahun 1891, kaum perempuan selalu menjadi kekuatan penggerak utama dalam setiap misi gereja mereka. Pandangan ini sejalan dengan apresiasi yang diberikan oleh pimpinan HKBP. Sebagai bentuk penghargaan, pimpinan HKBP menyematkan ulos kepada para delegasi.
Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menegaskan bahwa ulus ini adalah simbol persaudaraan sejajar dalam Kristus, serta wujud doa agar para mitra senantiasa dalam perlindungan Tuhan selama melayani. Momentum ini juga dirangkai dengan seminar pemberdayaan perempuan penenun atau Partonun. FKP mengundang Merdi Sihombing untuk membekali penenun agar karya mereka bisa menembus pasar internasional melalui konsep sustainable fashion. Pimpinan HKBP pun memberikan perhatian besar pada kegiatan ini. Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik, menyebut para penenun sebagai tiang doa keluarga, sementara Kepala Departemen Koinonia menekankan peran ibu dalam membangun keluarga yang berlandaskan kasih Kristus. Eporus dalam bimbingan pastoralnya kembali mengingatkan para partonun untuk menjadi benteng iman di tengah rumah tangga. Di tengah ancaman digitalisasi seperti kejahatan cyber dan dampak sosial lainnya, ibu-ibu diharapkan menjadi pendidik utama yang menanamkan kejujuran dan nilai iman sejak dini. Melalui rangkaian kegiatan ini, HKBP berharap kaum perempuan tidak hanya berdaya secara ekonomi melalui karya tenunnya, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menjaga moralitas dan kelestarian lingkungan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Pemirsa, peran sentral keluarga sebagai basis utama pertumbuhan iman dan ketahanan pelayanan menjadi fokus utama pembinaan Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Substansi ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan di wilayah Dumai pada 28 Februari hingga 2 Maret 2026. Pada tanggal 28 Februari 2026 lalu, di HKBP Immanuel Dumai, Eporus menegaskan pengajaran iman harus menjadi praktik nyata di rumah tangga. Turut hadir Preses HKBP Distrik 30 Riau Pesisir, Pendeta German Butar-Butar. Pesan senada kembali diperdalam oleh Eporus saat pembinaan kepada Konven Pangula Nago Tiki sedistrik 30 Riau Pesisir Senin 2 Maret 2026. Bertempat di HKBP Pardomuan Simpang Murini, ia mengingatkan bahwa keluarga pelayan dituntut menjadi teladan dan sumber dukungan moral. Melalui pendekatan ini, gereja didorong kembali menempatkan rumah tangga sebagai altar pertama pembentukan spiritualitas. Eporus mengatakan gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh dari keluarga-keluarga yang kokoh secara rohani. Selaras dengan visi penguatan spiritualitas tersebut, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayang secara resmi merilis 2 buku panduan strategis. Buku tersebut berjudul Shema, Pengajaran Iman di Tengah Keluarga, dan Katekisasi Anak di Tengah Keluarga. Langkah ini merupakan wujud nyata implementasi visi transformasi HKBP 2026 guna membentengi keluarga dari dampak negatif gaya hidup instan. Saat ini, kedua buku panduan tersebut sudah dapat diakses dan diunduh secara bebas oleh seluruh jemaat. Format e-book tersedia melalui tautan resmi situs web HKBP. Berbicara mengenai transformasi dan evaluasi pelayanan, Rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS HKBP telah sukses diselenggarakan. Pertemuan yang dihadiri Eporus beserta 4 unsur pimpinan ini berlangsung dari 23 hingga 25 Februari 2026 lalu di kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Dalam kegiatan tersebut, Eporus mengungkapkan rasa syukur atas peresmian gedung gereja HKBP Pondok Kelapa setelah menunggu izin selama 35 tahun. Namun, beliau juga menyatakan keprihatinan atas kendala perizinan akibat intoleransi yang masih dialami jemaat HKBP Grand Cikarang Village. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 22 Desember 2025 lalu, Eporus HKBP telah menerbitkan surat pernyataan mengenai kebebasan beribadah dan pendirian rumah ibadah. Surat ini menegaskan komitmen institusi gereja dalam memperjuangkan hak konstitusional jemaat. Dalam rapat MPS, Sekretaris Jenderal HKBP memaparkan program perlindungan merek bekerja sama dengan Meta. Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik memaparkan upaya penginjilan berbasis hubungan sosial dengan masyarakat suku asli. Pada November lalu, HKBP meresmikan fasilitas air bersih di Pondok Kang Ijot bagi masyarakat Baduy dan memfasilitasi pemberdayaan UMKM lokal mereka. Pelayanan inklusif juga diterapkan oleh Departemen Diakonia di bawah pimpinan Pendeta Eldarton Simbolon. HKBP kini memberikan pendampingan harian berupa dukungan spiritual, emosional, dan gizi bagi 14 pasien orang dengan disabilitas psikososial dan orang dengan gangguan jiwa. Sementara itu, Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Dr. Deonal Sinaga menegaskan komitmen inovasi pelayanan gereja dengan moto Striving for Excellence. Kiprah Global HKBP terbukti lewat kesuksesan menjadi tuan rumah Asia Regional Assembly atau ASRA 2026 di Medan pada 5 hingga 13 Februari lalu. Melanjutkan upaya penataan administratif yang dibahas dalam rapat MPS,
Sekretaris Jenderal HKBP turut mengeluarkan himbauan penyeragaman identitas visual. Pada 26 Februari, seluruh pelayan dari tingkat distrik hingga huria diminta untuk hanya menggunakan logo resmi HKBP. Penertiban ini wajib diterapkan pada seluruh korespondensi fisik maupun platform digital resmi gereja guna memastikan standar visual sesuai pedoman penata layanan. File logo resolusi tinggi dapat diunduh langsung melalui tautan hkbp.or.id/logo strip resmi strip HKBP. Beralih ke agenda berikutnya, susunan Panitia Pascaraya HKBP 2026 telah resmi dilantik pada Jumat 27 Februari 2026. Mewakili Eporus HKBP, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga melantik kepanitiaan yang menetapkan Dr. Anda Sandra Sidabutar sebagai Ketua Umum. Puncak perayaan Pascaraya ini akan dipusatkan di Rura Sulindung pada 7 hingga 8 Mei 2026 nanti. Menariknya, kegiatan tahun ini membawa inovasi program dari Forum Konferensi Perempuan yang mencakup prosesi obor Pasca, Expo UMKM, dan Pasar Murah. Di penghujung perjumpaan kita, berita duka cita menyelimuti keluarga mendiang Pendeta Edison Simanjuntak yang tutup usia pada Sabtu 28 Februari 2026 dalam usia 68 tahun. Segenap jajaran redaksi Speed menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Benang merah pada minggu kedua tanggal 8 Maret 2026 dengan topik minggu mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan dari 1 Tawari 22 ayat 14-19 dan Ibrani pasal 10 ayat 19-25. Jika minggu lalu kita telah disadarkan bahwa Allah sudah lebih dulu membuka jalan dan mencari kita, maka pertanyaan yang kini menggemakan ruang batin kita adalah, apa respon Anda hari ini? Cinta sejati tidak pernah sudi berjalan satu arah. Akses sudah diberikan, gembok belenggu dosa sudah dihancurkan, dan pintu anugerah telah terbuka lebar. Namun ketahuilah ini, sebuah jalan yang terbuka akan menjadi sangat percuma jika kita memilih untuk tetap berdiam diri dan enggan melangkah masuk. Mencari Tuhan bukanlah sebuah aktivitas pasif. Ia bukan sekedar rutinitas duduk manis di bangku gereja setiap akhir pekan sambil menunggu berkat jatuh dari langit. Mencari Tuhan menuntut sebuah keputusan yang sadar, radikal, dan disengaja untuk mengkalibrasi ulang hati dan jiwa kita. Tantangan ini disajikan dengan sangat jernih melalui kitab 1 Tawari 22 dan surat Ibrani pasal 10. Coba kita bayangkan sejenak posisi Raja Daud. Menjelang akhir hidupnya, ia telah mengumpulkan emas, perak, kayu aras, dan material fisik yang luar biasa berlimpah untuk proyek megah pembangunan bait suci. Daud bisa saja merasa puas. Namun ia menyadari satu kebenaran esensial, semua kemegahan fisik itu akan kosong melompong jika para pemimpin Israel gagal melakukan satu hal krusial. Daud menatap mereka dan berseru, "Sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan." Persiapan luar, tata ibadah yang megah, atau kepanitiaan gereja tidak ada artinya sama sekali tanpa iman yang benar. Di sisi lain, penulis Ibrani menegaskan sebuah realitas spiritual. Darah Kristus telah menyobek tirai pemisah itu. Kita kini memiliki akses VIP, jalan masuk langsung ke tahta kasih karunia Allah. Kita tidak lagi menatap Tuhan dari kejauhan. Namun, hak istimewa yang sangat mahal ini menuntut tanggung jawab yang proaktif. Kita dipanggil untuk merespon akses tersebut dengan keberanian. Kita didorong untuk saling memperhatikan, menasihati, dan memprovokasi satu sama lain dalam hal kasih dan pekerjaan baik. Menjadi anak Tuhan yang rendah hati berarti menyadari bahwa iman tidak pernah bisa dihidupi dalam isolasi. Pertanyaannya bagi kita hari ini, sudahkah hati dan jiwa Anda benar-benar terkunci pada frekuensi Tuhan? Ataukah kompas iman Anda masih berputar-putar tanpa arah? Terus-menerus terdistraksi oleh riuhnya ambisi, validasi media sosial, dan pengejaran materi yang fana? Tidak ada kata terlambat. Hari ini, pegang kendali hidupmu kembali. Arahkan ulang hatimu. Kalibrasi ulang hati dan jiwa. Dan melangkahlah maju menuju keadilan dan kebenarannya. Nah, kita punya segmen trivia yang menarik nih. Kita akan menyaksikan keseruan kegiatan Preses Cup Distrik 28 Debos Cup.
Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finance Sihombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.